Panji kepo gitu ya. Iya, iya. Apa yang dilakukan gitu ya? Itu dia Dia kata share kuncinya. apa? Nah, itu kuncinya. Apa yang dilakukan? Kalau dia berjualan, kenalah emosi Mas Panji kan. Kalau Mas Panji butuh tentunya. Sekarang bukan butuh aja ya, tapi pengen gitu ya Mas. Desire itu. Desire nggak bagus kan. Mesti need and want gitu ya. Orang kan sekarang want-nya aja, need-nya nggak perlu gitu ya. Yang nggak butuh dibeli-beli juga. Itu namanya want atau desire. Ya. Oke, coba kita lihat di paling bawah. Kira-kira apa yang salah sih? Coba kita oper-oprek ya. Ini penting banget nih sahabat. Karena dari belajar WordPress ini dengan website tentunya, WordPress ini nanti membentuk website, membentuk sebuah web, baik berupa blogging atau hanya profile atau portfolio kita. Karena dengan membuat website pastinya orang itu dianggap expertise, pakat ya, Mas Panji ya. Kalau orang postingan di Facebook, kira-kira expertise nggak Mas Panji? Ini orang buat artikel di website, saya pikir lebih expertise di website dong. Iya. Ya mengapa perusahaan-perusahaan besar tuh pentingin website? Nggak ada tuh, saya lihat perusahaan besar nggak punya website. Perusahaan besar ngadain Facebook tok. Nggak ada kali ya. Ngadain Iya. Facebook, Instagram tok. Ya, saya pikir nggak ada. Karena perusahaan... Baru websitenya di-share ke Facebook, ke Nah, istilahnya tuh betul. macam-macam sosial media Betul. gitu ya. Nah, ini yang dibilang Mas Panji tadi, bahkan bisa share otomatis, sahabat. Nih, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini nih, saya bisa share otomatis ketika saya tekan tombol terbitkan, saya bisa ke Facebook fanpage, bahkan bisa banyak ke Twitter, tiga di Twitter. Twitter satu, dua, ada LinkedIn juga. Tumblr saya biasanya hanya ke Facebook fanpage, ke Twitter, ke LinkedIn, dan Tumblr. Tumblr ini jenis blogging juga. Tapi kelihatan orang sekarang sudah meninggalkan Tumblr karena banyak sekali ini semacam blog gratisan gitu ya. Sekarang orang cenderung ke kalau mau berkarya atau buat tulisan itu di Kompasiana ya Mas Panji ya. Terus blog detik, bahkan Medium. Sekarang yang terkenal Medium kan. Iya. Terkenal banget tuh dari luar negeri sampai Indonesia orang menggunakan. Ada di Medium itu cepat sekali Mas Panji menuju ke laman 1 bulan. Kenapa cepat? Karena sudah banyak orang yang posting di Medium. Sudah banyak orang yang bukan orang ya, maksudnya redaksionalnya detik tuh. Pasti orang kalau ngetik sesuatu berita pasti muncul detik.com, kompas.com, tribunnews.com, itu tiga aja itu aja tuh saya lihat. Karena udah mungkin media ini udah lama sekali ya Mas Panji, detik ya, detik.com, kompas.com, Tribun News, bahkan Tribun News punya afiliasi istilahnya, atau istilahnya apa ya, koresponden di beberapa kota di Indonesia. Tribun News keren tuh, punya UGC user generated content, tapi bukan UGC itu di create sendiri ya. OGC namanya, owner generated content, tapi mereka punya tim di mana-mana dan websitenya beda-beda kalau di Tribun News. Mm-mm. Beda dengan detik.com dan kompas.com. Coba kita ini ya, kita oprek-oprek. Kira-kira salah di keterbacaan. Coba kita perbacaan ini berhubungan dengan user experience, pengalaman user untuk membaca. Jadi berhubungan dengan manusia, mesti ada human spiritnya gitu ya. Jangan kata-katanya itu uh, diperuntukkan untuk robot, kata kunci semua orang bingung baca kata kunci semua Mas Panji ya. Jadi harus yang kira-kira yang membuat desire, anxiety orang itu terbangun gitu ya, supaya orang mau berlama-lama di website kita. Nah, coba kita, ini bagus semua ya sahabat ya, ada kalimat pasifnya artinya sedikit gitu ya. Anda menggunakan kalimat pasif dengan cukup, bagus sekali. Sebisa mungkin banyakin ya kalimat kalimat aktif gitu ya dibanding kalimat pasif. Karena di itu nggak bagus ya. Kalau bisa semua. Terus kalimat berurutan itu sedikit, terdapat keberagaman yang cukup pada kalimat Anda, bagus sekali. Artinya berurutan, misalnya saya pergi ke pasar 1, 2, saya pergi ke pasar 3, saya pergi ke pasar 4, ya nggak bagus karena berulang ya. Orang juga baca males kan, bete. Terus sebaran subjudul bagus karena banyak ya sahabat ya. Subjudul yang tadi ini, ada subjudul namanya support, ada subjudul namanya spread. Jadi saya bagi-bagi, jangan sampai kita buat artikel itu plong aja, flat gitu ya, tanpa ada subjudul. Orang bete kan bacanya. Ini dari sisi user experience, pengalaman dari visitor atau pengunjung website kita.
Terus selanjutnya ada panjang paragraf. Nah, jadi tidak ada paragraf yang terlalu panjang. Paragraf jangan panjang-panjang, cukup 3 baris aja gitu ya. Terus panjang kalimat juga, dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Kalau kalimat itu biasanya 20 kata cukup. Jadi dalam satu kalimat, kok kalimat ya? Iya, dalam satu kalimat itu, kalimat kan titik gitu ya, ada 20 kata, dalam satu paragraf itu ada 3 baris, beberapa kalimat pasti. Terus kata transisi bagus, artinya ada kata dan, kata atau, oleh sebab itu, kata sambung ya. Nah, sekarang kita lihat satu lagi nih, komponen satu lagi, feature satu lagi ya, namanya SEO, Search Engine Optimization. Ini keperluannya untuk botnya Google, robotnya Google, sahabat. Nah, perhatikan ya, permasalahan di mana sih? Kok saya bisa salah ya? Bukan salah sih, ini kurang bagus ya, kurang bagus, tapi masih oke, tapi sebisa mungkin harus jadi bagus supaya kita bisa nomor 1 di halaman 1 Google dan kita menjadi raja gitu, raja kalau bisa seterusnya. Seterusnya itu mungkin saja loh Mas Panji, asalkan website kita dibayar per tahun ya, dan kita konsisten untuk posting minimal 1 aja nih postingannya. Nggak usah muluk-muluk dah, sehari 2, 3, kalau nggak bisa jangan, kalau bisa ya seminggu sekali lah, paling minimal seminggu sekali, itu cukup banget, seminggu sekali. Seminggu sekali 1? 1, kalau misalnya berat sehari 1 ya, seminggu sekali cukup, karena saya ada beberapa yang terkenal banget ya di luar negeri, bahkan Indonesia, cukup 1 minggu sekali loh, Mas Panji. Asalkan 1000 kata ya, atau 300 kata deh, seminggu sekali cukup. Itu kita bisa loh kalau halaman 1 Google. Hanya dalam waktu sebulan, asalkan keyword-keyword kita itu pesaingnya sedikit, dan kedua kita menggunakan long tail keyword terus-menerus. Nggak masalah ya kita menggunakan long tail keyword. Nanti setelah berjalan waktu kita bisa gunakan keyword yang 2 kata, 3 kata yang yang bermain itu pemain besar. Kalau kita udah 100 artikel, saya pikir kita bisa ngelawan dong. Saya sendiri bisa ngelawan yang besar-besar. Ada beberapa keyword yang bisa saya kalahkan untuk yang ya, untuk media mainstream. Karena mereka nggak mungkin dong menguasai semua. Begitupun Wikipedia ya Mas Panji ya. Nggak semua kata-kata itu Wikipedia ada loh gitu. Bahkan Wikipedia bisa di halaman 2 Google karena ya mereka kan bukan Tuhan kan. Wikipedia atau media mainstream lainnya. Nah ini apa nih bermasalah nih? Kita lihat analisis SEO. Nah, di sini masalahnya ada 3 nih, sahabat. Pertama, frasa kunci pada pembukaan. Kata frasa kunci itu kata kunci yang kita sasar, katanya kata kunci disasar, frasa kunci dan sinonimnya tidak muncul. Loh, kok bisa nggak muncul ya? Padahal saya udah cantumin loh. Terus kedua, key phrase in subheading. Katanya use more key phrases or synonyms in your H2, H2, dan H3 subheadings. Artinya gunakan beberapa subheading lagi. Katanya tambahin lagi nih, kurang. Atau gunakan sinonimnya. Jadi jangan, jadi Google itu maunya kita gunakan sinonim, jangan sampai kata-kata berulang-ulang. Dan ketiga, merah juga nih, panjang judul SEO. Jadi judul SEO melebihi batas yang dapat ditampilkan buat yang lebih pendek. Itu pendek bagus ya. 4 kata ya, sahabat ya. Ini saya kasih tips ini, 4 kata cukup. 4 kata pasti hijau itu. Kalau lebih dari 4 kata, pasti orange. Tapi ini kan kita kan mau nyasar long tail keyword. Saya pikir yang nomor 3 yang merah ini nggak masalah ya. Karena kita yang kita buat sekarang kan long tail keyword. Keyword yang panjang kita yang mau sasar. Karena ke target dan pesaingnya saya pikir sedikit. Karena semakin ke target, pesaing juga sedikit dan orang yang lihat sedikit tapi ke target gitu ya. Baik. Pak Idam? Nah, ya. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan siap. kembali. Oke. Baik, sahabat pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kita masih dengan Pak Muhammad Idam Azhari dalam Digital Business Series Tutorial Content Marketing WordPress dengan Personalization bagian yang ke-13, edisi yang ke-84, yang tentunya tidak hanya di Suara Sidoarjo, Anda juga bisa dengarkan di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini.